Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Budi 01 Edukasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang amortisasi utang dan dana pelunasan. Pada pembahasan ini kita akan membahas 4 poin, yaitu amortisasi utang, contoh amortisasi utang, dana pelunasan, contoh dana pelunasan. Baiklah, kita masuk ke poin pertama, yaitu amortisasi utang. Amortisasi utang adalah pelunasan utang bank dengan jumlah yang sama atau tidak untuk anuitas. Untuk mengetahui besaran amortisasi utang dan bunga untuk setiap periode pembayaran, kita perlu menyusun skedul amortisasi. Nah, untuk amortisasi sendiri, bentuk formulasi yang digunakan adalah anuitas nilai sekarang atau present value. Nah, ilustrasinya begini. Jikalau Anda adalah seorang pegawai bank dan yang ditugaskan untuk menawarkan pinjaman, maka pasti nih ada nasabah yang menanya, berapa angsuran saya per bulannya? Berapa pokok yang sudah saya bayarkan selama tahun pertama? Dan berapa bunga yang telah saya keluarkan untuk pembayaran pada periode ketiga? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus menyusun terlebih dahulu skedul amortisasi utang. Nah, dalam menyusunnya kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk poin selanjutnya kita menjelaskan menghitung amortisasi utang dengan persamaan anuitas biasa. Nah, pada poin ini kita ada rumus, yaitu untuk menghitung nilai sekarang, yaitu PP sama dengan A dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat N per I. Dimana A itu kan pembayaran per periode, sedangkan PP itu nilai sekarang atau present value-nya, dan I itu tingkat bunganya, sedangkan N periode. Nah, maka di sini ada juga rumus untuk menentukan besar angsuran, yaitu A sama dengan PP per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat N per I. Di mana A itu kan pembayaran per periode, PP itu present value-nya atau nilai sekarang, dan I itu tingkat bunga, sedangkan N itu jumlah periode. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal, yaitu sepasang suami istri pada tanggal 27 Februari 2003 membeli rumah dan menandatangani perjanjian kredit senilai 600 juta rupiah yang dapat dicicil setiap bulan dengan pembayaran yang sama besar selama 5 tahun dengan tingkat suku bunga J12 sama dengan 18% per annum. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih present value-nya atau PP-nya 600 juta dan N-nya itu 5 tahun. Sedangkan I-nya itu 18% per annum. Maka di sini kita disuruh A, buatlah skedul amortisasinya, dan B, jumlah yang harus dibayarkan untuk pelunasan kredit pada tanggal 27 Februari 2006, dan C, besar amortisasi utang selama tahun pertama, dan D, besar pembayaran bunga selama tahun pertama. Nah, untuk menjawab pertanyaan pada poin A ini, kita harus dulu membuka Microsoft Excel. Kita buka. Nah, di sini sudah terpapar Microsoft Excel. Tinggal kita masukkan notasi-notasi yang telah diketahui. Pokok pinjaman atau present value-nya yaitu periode
periode bunga angsuran. Nah, kan telah tadi diketahui tuh pokok pinjamannya 600 juta, tinggal kita ketikkan aja. Kita rupiahkan. Periodenya kan 5 tahun. Jadi kita kalikan 12 karena 1 tahun kan 12 bulan. Jadi hasilnya 60 periode. Sedangkan bunganya 18% per annum. Nah, dan untuk per bulannya bunganya yaitu 18%, no. Bunganya 18% dibagi 12 karena 1 tahun 12 bulan. Jadi 18 dibagi karena tadi itu J-nya 12. Maka 18 dibagi 12. Jadi hasilnya 1,5%. Kan angsuran yang belum diketahui. Maka kita cari dengan menekan sama dengan PMT. Tinggal kita ikuti aja perintahnya, red. Jadi itu bunga. Kita tekan Fn F4 untuk menguncinya, dan enter untuk periodenya kita tekan juga Fn F4 agar terkunci, dan untuk PP-nya atau present value-nya 600 juta kita tekan juga dengan menekan Fn F4. Maka sedangkan PP future value-nya tidak ada, maka kita spasikan aja. Dan kita type-nya ini kita menggunakan type 0. Oke, kita tulis saja. Langsung kita enter. Nah, dapatlah hasilnya 15.236.056,46 rupiah. Itulah angsuran per bulannya. Nah, udah kan? Jadi di sini kita tinggal membuat tabelnya, periode. Di tabel pertama itu ada kolom periode. Periode. Di kolom kedua itu ada angsurannya. Di kolom ketiga itu ada bunganya. Dan di kolom keempat itu ada amortisasi utang atau pokok yang sudah dibayarkan. Amortisasi utang. Dan di kolom terakhir yaitu sisa saldo atau saldo utangnya. Nah, saldo utang kan sudah diketahui 600 juta nih. Tinggal kita F4 kan, kita enter. Nah, dan periodenya kita tulis sampai 60. 2. Jikalau kita tidak mau repot-repot sampai menulis 60, maka kita blok 1 sama 2 ini dan kita tarik ke bawah sampai ke periode 60. Lewat. Nah, jadi kita tinggal masukkan ini angsuran awalnya, yaitu angsuran per bulannya, yaitu ini. Kita menekan Fn F4 agar terkunci ya sampai ke bawah agar tidak beribet. Nah, tinggal kita tekan 2 kali bawah kanan. Nah, kan sampai ke 60 sudah terisi. Dan bunganya dapat dari yaitu bunga per bulan. Kita kunci dengan menekan Fn F4, kita kalikan dengan saldo utangnya 600 juta ini. Kita enter. Dapatlah hasilnya 9 juta. Dan amortisasi utangnya yaitu pokoknya kita dapat dari angsuran dikurang dengan bunganya. Maka dapatlah hasilnya 6.236.556,46 rupiah. Sedangkan saldo utangnya kita kurangkan saldo utang awal dikurang pokok pembayaran pada periode pertama.
Dan begitu seterusnya kita lakukan secara sabar. Nah, untuk mengetahui amortisasi utang pada periode kedua, itu didapat dari angsuran kedua dikurang dengan bunga pada periode kedua. Dan untuk saldo utang begitu juga, yaitu saldo utang pada periode pertama dikurang dengan amortisasi utang atau pokok pembayaran pada periode kedua. Nah, kita tinggal enter aja. Sekarang daripada kita mencarinya satu-satu sampai ke 60 ini, sebaiknya kita menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan mengklik bunga ini, kita klik kanan bawah 2 kali. Begitu juga dengan amortisasinya, dan begitu juga dengan saldo utangnya. Nah, sekarang ini kan masih 0,36. Jadi ini kita harus samakan dengan ini. Jadi kita hapus, kita tulis manual aja 15.010 893,0, oke, kan hasilnya 0,0. Jadi sudah terbuktilah bahwa Excel ini kita bisa membuat tabel amortisasi utang. Kita percantik lagi dengan blok yang ini agar lebih indah. Oke. Sekarang kita kembali kepada PowerPoint kita. Nah, kita sudah menjawab soal yang A, membuat schedule amortisasi. Sekarang kita akan menjawab soal yang B. Berapa jumlah yang harus dibayarkan untuk pelunasan kredit pada tanggal 27 Februari 2006? Maka kita cari dengan memproyeksikan I sama dengan 1,5% tingkat bunganya. Sedangkan angsurannya 15.236.056,46 rupiah dan N-nya 24. Karena sudah mengangsur 36 kali dari 27 Februari 2003 sampai 27 Februari 2006, dengan demikian sisa masa angsuran yang harus dibayarkan adalah 24, di mana 24 ini didapat dari 60 dikurang 36. 60 ini kan periode awalnya, sedangkan 36 ini sudah 3 tahun nih, dari 2003 sampai 2006. Jadi 36. 60 dikurang 36 sama dengan 24. Maka tinggal kita proyeksikan dengan menggunakan rumus PP sama dengan A dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat N per I, yang mana kita masukkan notasi-notasinya dan dapatlah hasilnya 305.184.387. Yang mana dapatlah hasilnya 305.184.387. Inilah yang didapatkan untuk jumlah yang harus dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2006. Nah, karena sudah kita menjawab soal yang B ini, sekarang kita akan menjawab soal yang C. Berapa besar amortisasi utang selama tahun pertama? Nah, di sini kita akan menjawabnya. Untuk menghitung amortisasi selama tahun pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu saldo KPR akhir tahun pertama nih, dimana N-nya 20, N-nya 60, periode awalnya kan 60 dikurang 12, karena 12 ini didapat karena kan ditanya tahun pertama, jadi 12 bulan dikurang sama dengan 48. 60 dikurang 12 sama dengan 48. Maka tinggal kita masukkan
rumus PP sama dengan A dikali 1 dikurang 1 tambah I pangkat N per I. Maka kita proyeksikan dengan memasukkan notasi yang berikut, yaitu angsurannya 15.236.056,46 rupiah. Sedangkan I-nya 0,015, sedangkan N-nya 48. Maka dapatlah hasil proyeksikan itu 518.674.269 rupiah. Nah, untuk mencari besar amortisasi utang selama tahun pertama, itu harus dikurang dengan saldo KPR awal dengan saldo KPR akhir tahun pertama. Sedangkan saldo KPR awal tadi kan 600 juta dan saldo KPR akhir tahun pertama 518.678.269 rupiah. Yang ini kan, maka hasilnya hasil amortisasi utang selama tahun pertama itu yaitu 81.325.730 rupiah. Jadi inilah amortisasi utang selama 1 tahun pertama. Nah, untuk mengangkuratkannya atau membuktikannya, kita kembali ke tabel amortisasi kita. Kita akan jumlahkan dengan memblok dari periode pertama sampai periode ke-12. Nah, kan sama hasilnya. Ini 81.325.730,979 rupiah. Nah, samakan dengan ini. Nah, itu dia. Karena ini soal C sudah terjawab, maka kita akan menjawab soal D. Yang mana soalnya berapa besar pembayaran bunga selama tahun pertama? Nah, untuk menjawab itu kita akan memasukkan rumus N dikali A, di mana N itu kan periode dan A itu angsurannya. Periode yang ditanyakan itu periode yang diketahui itu kan tahun pertama, jadi 12. 1 tahun ya kan. Sedangkan A-nya itu angsuran yaitu 15.236.056,46 rupiah. Nah, maka kita proyeksikan dan dapatlah hasilnya 182 juta 832.677 rupiah. Nah, untuk menentukan besar pembayaran bunga selama tahun pertama ini, kita akan mengurangkan total pembayaran tahun pertama dikurang amortisasi utang selama tahun pertama. Nah, totalnya kan 182 juta tadi. Sedangkan yang total amortisasi utang selama tahun pertama itu kan yang ini 81.325.730 rupiah. Nah, maka dikurangkan dengan itu dapatlah hasilnya 101.506.946 rupiah. Untuk membuktikan ini, apakah benar, kita kembali lagi di tabel amortisasi kita. Nah, dan kita blok bunga pada periode pertama sampai periode ke-12. Nah, ini hasilnya 101.506.946 rupiah. Nah, hasilnya sama kan? Nah, jadi inilah besar pembayaran bunga pertama pada 600 juta utang orang itu tadi ya. Lanjut, kita akan membahas dana pelunasan. Dana pelunasan adalah pengumpulan sejumlah uang yang cukup besar secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama yang dikumpulkan untuk melunasi utang atau pembelian aset di masa yang akan datang atau future value. Sebenarnya amortisasi utang dengan dana pelunasan ini fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk melunasi utang. Tapi bedanya yaitu amortisasi ini menggunakan konsep yaitu present value, di mana konsep tersebut digunakan untuk melunasi utang pada nilai sekarang. Sedangkan dana pelunasan ini mengambil konsep yaitu di masa akan datang atau future value.
Sebenarnya cuma itunya perbedaannya, tidak lainnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu contoh dana pelunasan yang akan saya bawakan di video selanjutnya. Oke. Baiklah, di sini sudah ada contoh dana pelunasan yaitu PT Budi Februari mengelola hotel segala huruf dengan 150 kamar. Manajemen perusahaan memperkirakan adanya kebutuhan untuk melakukan penerangan lorong serta pergantian semua plafon yang ada 10 tahun lagi. Biaya semua kegiatan tersebut sekitar 4 miliar. Jika manajemen PT Budi Februari tersebut memutuskan untuk membentuk dana pelunasan limit tujuan ini, berapa besar setoran bulanan selama 10 tahun? Bisa memperoleh 12% per annum? Nah, dia akan menanya itu. Jadi ceritanya ini, PT Budi Februari ini telah mengelola hotel segala huruf dengan 150 kamar. Manajemennya memperkirakan adanya kebutuhan untuk 10 tahun yang akan datang, yaitu untuk melakukan penerangan lorong serta mengganti plafon yang akan dilaksanakan 10 tahun lagi. Dan dia memperkirakan dana yang dibutuhkan yaitu 4 miliar. Nah, maka dia membuatlah atau mencarilah berapa bulanan yang harus dikumpulkan selama 10 tahun ini. Nah, maka dengan memperoleh 12% tingkat bunganya per annum. Nah, maka kita jawab, kan sudah diketahui itu future value-nya itu 4 miliar dan N-nya itu 10 tahun. Dikali 12, karena dalam satu tahun itu kan 12, maka dikali 12 sama dengan 120 bulan. Dan I itu adalah tingkat bunga yang mana I-nya 12% per 12. Karena 12 satu tahun itu kan 12 bulan sama dengan 1% lah bunganya per bulannya sama dengan 0,01. Maka kita proyeksikan dengan menggunakan rumus A sama dengan PFV atau future value per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I sama dengan future value-nya kan 4 miliar dibagi 1 ditambah 0,01 pangkat 120 per pangkat 120 dikurang 1 dibagi I-nya 0,01. Sebelum itu kita harus dulu menjumlahkan dalam kurung ini. 1 ditambah 0,01 dapatlah hasilnya 1,01. Maka hasil tersebut dipangkatkan 120 dan kemudian dikurangkan dengan 1 serta dibagikanlah dengan ini kan, ini ditambahkan ini baru dipangkatkan dengan ini. Setelah hasilnya sudah ini, maka dikurangkanlah dengan ini. Setelah ada hasilnya ini, barulah kita kurangkan dengan 0,01 ini. Dan dapatlah hasilnya 17.388.379 rupiah. Nah, inilah yang harus disetorkan setiap bulannya oleh manajemen tersebut. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa tunggu video selanjutnya. Pasti bakal menarik daripada ini.